Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basenga, Kajubata. Gelar, adat, dan tradisi kerajaan Mempawah. Bentang alam, menelusuri hikayat negeri, meruat pusaka, penjaga tradisi. Binua, Kalimantan Barat. Hari ke-100. Pasca mangkatnya Opu Daeng Manambon, tahun 1761. Di Istana Kesumba, terjadi perpindahan kekuasaan. Ratu Agung Kesumba, dan putra mahkota Gusti Jamiril, beserta seluruh elemen pejabat kerajaan. Di sini, hikayat bermula. Mempawah, negeri maritim Nusantara. Binua, Kalimantan Barat. Halo, Nusantara. Bentang alam, hari ini, menghadirkan hikayat negeri maritim di Nusantara. Salah satu kota pusaka, yang ada di Kalimantan Barat. Binua, Mempawah. Negeri, yang dibangun pada tahun 1761. Di hilir sungai, Kuala, Laut Cina Selatan. Pesisir tepi barat Kalimantan, bagian barat. Borneos Westerafdeling, Geografi, Statistis, Historical, Vooraf gegaan door in algemeen sets des ganzen elends. Vet, P.J. pada tahun 1814 sampai tahun 1895. Bahwa hasil alam dari wilayah Borneo Barat dikenal hingga ke pasar Eropa. Hasil alam tersebut berupa getah damar, dikenal sebagai perekat kayu dalam industri kapal. Kapur barus, pinang, gambir, intan, emas, platina, air raksa, tembaga, timah, besi, batu serawak atau antimonium, nikel, tanah liat porselin, minyak bumi, garam mineral dan sulfur, kesemuanya adalah komoditi kerajaan-kerajaan di Borneo Barat. Kerajaan Mempawah hingga saat ini masih tetap melaksanakan hukum adat dan tradisi leluhur. Pelestarian tradisi sebagai wujud nilai-nilai kebaikan. Gelar, adat, ritual dan tradisi kerajaan Mempawah. Di antaranya, anugerah gelar Toana. Kirap pencucian senjata pusaka. Napak tilas kedatangan Opu Daeng Manambon. Kesemuanya dalam rangkaian festival budaya. Robo-robo. Pelestarian tradisi, sebagai wujud nilai-nilai kebaikan. Robo-robo Mempawah menjadi agenda budaya Nusantara. Sejarah adalah cikal bakal suatu bangsa. Menjaga sejarah, menegakkan falsafah bangsa. Raja Mempawah, Pangeran Ratu Mulawangsa, Dr. Insinyur Mardan Adijaya, Master of Science. Hikayat negeri. Cikal bakal Mempawah bermula di sini.
Bangkule Rajang, abad ke-14, Wangsa Dayak kuno, adalah Binua Lama, penguasa maritim Borneo Barat, yang dipimpin oleh Ne Rumaga di Bahana, Pekana. Masa emas Wangsa Bangkule Rajang yang ternama, di zaman pemerintahan Pati Gumantar, tercatat dalam Kitab Nagara Kartagama, Kerajaan Majapahit, oleh Empu Prapanca. Pati Gumantar memiliki 2 anak laki-laki, Nyabang dan Janang, yang menetap di Bahana, Sadaniang, dan 1 perempuan anak Pati Gumantar bernama Dara Hitam, yang berpindah dan menetap di Sepangok, air besar Sungai Tenganap, Landak. Kekuasaan Bangkule Rajang terbentang dari tepi laut barat Borneo hingga ke timur pegunungan Sadaniang, yang berbatasan dengan kerajaan Ismahayana, Landak. Wangsa Bangkule Rajang hampir meliputi seluruh wilayah Borneo Barat, namun juga meluas ke utara mendekati Brunei dan Sarawak. Peradaban Bangkule Rajang di tengah benua besar Borneo tiba-tiba mendapat serangan dari Wangsa Bidayu Kerajaan Dayak Biaju di Sungkung. Sisa pasukan Pati Gumantar yang masih hidup, membawa tubuh Pati Gumantar ke tepi barat Borneo, dan disemayamkan di wilayah Bukit Kandang, Bukit Rama atau Sebukit. Sebagian lagi bertahan di Bahana, Pekana dan sekitar pegunungan Sidiniang, untuk melanjutkan sisa peradaban Sidiniang. Perang hanya menyisakan Arang, dan Tiang Betang Radang. Peradaban Bangkule Rajang berganti Sidiniang. Kejayaan Sidiniang yang dipimpin oleh Patih Nyabang, putra Pati Gumantar, tak bisa bertahan lebih lama dari pendahulunya. Perselisihan dengan kerajaan Lara yang berpusat di Sungai Raya Sambas, tak terhindarkan. Patih Nyabang terkubur bersama Sidiniang. Sidiniang abad ke-17. Setelah 200 purnama berlalu, puing peradaban Sidiniang perlahan bangkit kembali. Dipimpin oleh cucu Dara Rode yang terlahir tanpa pusat, atau Inak Bapusat, dari Wangsa Bangkule Rajang tua. Zaman berlalu, negeri Sadaniang perlahan semakin tumbuh, menggantikan kejayaan kota Bahana. Pertumbuhan kota tak terlepas dari bertambahnya jumlah penduduk, pernikahan percampuran, migrasi orang-orang dari luar dan menetap di Sidiniang. Inak Bapusat, Raja Kudung wafat dalam kejayaannya. Untuk menjaga keutuhan Wangsa Bangkule Rajang, diangkatlah kembali zuriat dari Pati Gumantar untuk menjaga keutuhan kedaulatan Sidiniang, di tengah berkembangnya kerajaan-kerajaan transisi Hindu ke Islam, dari raja menjadi sultan. Diangkatlah Senggauk, sebagai pemimpin tertinggi menggantikan Raja Kudung, Inak Bapusat. Nek Rumaga, Pati Gumantar, Patih Nyabang, Raja Kudung Inak Bapusat, dan Senggauk, kesemuanya adalah warisan Wangsa Bangkule Rajang. Kerajaan Sidiniang kembali tumbuh mencapai kejayaan, sejalan dengan usia Raja Senggaok yang semakin renta. Raja Senggaok mendengar bahwa cucunya Kesumba telah dinikahkan dengan anak bangsawan Bugis Kerajaan Luwu, Daeng Manambon, dan menetap di Kerajaan Matan. Sebelum wafat, Raja Senggaok mengutus 2 orang kepercayaannya. 1 orang menuju Matan kepada anaknya Mas Indrawati,
Permaisuri Sultan Matan. Satu orang lagi diutus menuju seorang panglima perang Sidiniang yang disimpan oleh Senggauk pada suatu tempat. Panglima yang akan ditugaskan jika Sidiniang dalam keadaan genting. Kesemua berita adalah sama. Senggauk meminta cucunya Utin Kesumba, putri mahkota Sultan Matan, untuk melanjutkan pemerintahan sebagai Ratu Agung pemimpin tertinggi di kerajaan Sidiniang, dan didampingi oleh suaminya, Pangeran Mas Suryanegara, Daeng Manambon sebagai pejabat besar di pemerintahan kerajaan Sidiniang. Daeng Manambon berawal dari permintaan Sultan Matan kepada Sang Kelana Nusantara, Oputan Riborong Daeng Rilaka beserta 5 anaknya, diantaranya Daeng Perani, Daeng Manambon, Daeng Cila, Daeng Marewa, dan Daeng Kemasi, sebagai mediator dalam meredam konflik internal di wilayah kerajaan Matan. 5 Daeng bersaudara mampu meredam konflik dan menempatkan kembali tahta kerajaan Matan kepada Sultan Zainuddin. Atas izin Sultan, diturunkanlah gelar Pangeran Mas Suryanegara kepada Daeng Manambon, dan untuk mengikat persaudaraan, dinikahkannya Putri Kesumba anak Sultan Muhammad Zainuddin Raja Matan, dengan Pangeran Mas Suryanegara Daeng Manambon, keturunan bangsawan Luwu, Lamadusila, Karaeng Tanete, bin Wetenri Leleyang. Witenri Leleyang. Permintaan Raja Senggaok untuk menjadikan Utin Kesumba sebagai Ratu Agung pemimpin tertinggi kerajaan Sidiniang, dipersiapkan oleh Sultan Muhammad Zainuddin Raja Matan, ayahanda Utin Kesumba. Perjalanan dari Sungai Pawan ibu kota kerajaan Matan, menuju Pekana ibu kota kerajaan Sidiniang, hanya ditempuh melalui laut, menggunakan kapal penjajah. Di dalam kapal tersebutlah permaisuri Sultan Matan, Mas Indrawati. Berikutnya putri mahkota Raja Matan Utin Kesumba. Mas Indrawati adalah putri mahkota Raja Senggauk, Raja Dayak Binua Sidiniang, Wangsa Bangkule Rajang. Mas Indrawati adalah anak dari pernikahan Raja Senggaok dengan Putri Cermin, anak Raja Kahar dari negeri Batu Rijal, Wangsa Pagar Ruyung dan Melayu Riau. Kapal berikutnya berisi rombongan Habib Hussein Al-Qadri dan istrinya bernama Utin Kabanat Nyai Tua, binti Sultan Muhammad Muazuddin. Selama perjalanan, 40 kapal penjajah terdiri dari pasukan Bugis, Melayu dan Dayak Matan, dipimpin Daeng Manambon mengiringi kapal Kesumba menuju Pekana Sidiniang. Bertolak dari Matan di selatan menelusuri tepi laut barat Borneo, singgah di muara sungai Teluk Pakedai, di muara sungai Pulau Kubu. Perjalanan menyisir tepi barat Borneo hingga muara Kapuas kecil yang dikenal sebagai muara Sungai Kakap. Kemudian dilanjutkan hingga muara Secapa. Disinilah bermula rombongan Daeng Manambon dan Kesumba tiba di pintu negeri Sidiniang, disambut dengan kondisi masyarakat yang memprihatinkan. Perintah Daeng Manambon untuk menurunkan semua bekal makanan dari penjajah, diletakkan di tepi pantai muara Secapa, di hadapan semua penduduk pintu negeri Sidiniang. Disinilah Daeng Manambon dan Habib Husin bersama semua yang hadir, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggelar doa tolak bala, agar terhindar dari 1000 bala petaka, di hari Rabu terakhir bulan Safar, yang dikenal saat ini sebagai tradisi robok-robok. Usai berdoa, dan semua yang hadir turut makan bersama, yang digelar di pantai muara Secapa.
Usai robo-robo, perjalanan dilanjutkan menelusuri anak sungai menuju ibu kota Sidiniang. Sidiniang berduka. Rombongan Daeng Manambon dan Kesumba tiba di Sidiniang, disambut Pangeran Dipati Sidiniang, Panglima Sangking, Panglima Kaca, Panglima Sebayak, Panglima Humut, dan Panglima Sebau. 5 panglima ini merupakan pemimpin Binua Dayak dalam kekerabatan kekeluargaan dari Raja Senggaok. Usai menobatkan Utin Kesumba Putri Mahkota Sultan Matan, sebagai Sinuhun Ratu Agung Sidiniang, pemimpin tertinggi Kerajaan Sidiniang. Raja Senggaok meminta kepada Pangeran Mas Surya Negara Daeng Manambon sebagai pejabat besar Kerajaan Sidiniang, mendampingi Ratu Agung Kesumba dalam pemerintahan otonom Sidiniang. Raja Tua Sidiniang, Panembahan Senggaok wafat, dan Sinuhun Ratu Agung Kesumba bertahta menggantikan kakeknya, Raja Senggaok. Pasca wafatnya Raja Senggaok, Ratu Agung Kesumba memindahkan ibu kota Kerajaan Sidiniang, semula di Pekana, berpindah ke Pinang Sekayu, untuk memperluas wilayah ibu kota kerajaan. Tak lama berselang, Ratu Agung Kesumba memindahkan ibu kota kerajaan dari Pinang Sekayu ke Sebukit. Dipilihnya kawasan Sebukit, adalah dataran tertinggi kala itu yang tak jauh dari muara laut dan akan memperkuat pengawasan teritorial wilayah laut. Pejabat besar Kerajaan Sidiniang, Daeng Manambon bersama pasukannya, yang menjadikan Sidiniang sebagai negara maritim dengan kekuatan pasukan laut, dan perdagangan hasil alam Sidiniang ke Eropa. Sebukit Rama, bukanlah kota yang baru. Pilihan Ratu Agung Kesumba, ialah mengikuti peran bijak leluhurnya, yang telah lebih dahulu memilih Sebukit sebagai istana, tempat bersemayam Abadipati Gumantar, Wangsa Bangkule Rajang. Pada masa pemerintahan Ratu Agung Kesumba di Sebukit, Kerajaan Sidiniang memiliki tatanan hukum negara yang kuat, perpaduan antara hukum adat Dayak, dan hukum syara Islam, terdiri dari muamalat, munakahat, dan kinayat. Kedua hukum ini sejalan dan sangat dihormati di seluruh wilayah Sidiniang, hingga mampu menyatukan banyak suku dalam satu tatanan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Sidiniang, Bukit Rama, Istana Kesumba, awal abad 18. Masa pemerintahan Sinuhun Ratu Agung Kesumba di Bukit Rama, tepi barat pantai Borneo, dan di bawah manajemen pejabat besar kerajaan, Pangeran Mas Surya Negara Daeng Manambon. Kerajaan Sidiniang mempererat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Dengan kerajaan Sambas kala itu, Daeng Kemasi menikah dengan Raden Tengah anak Sultan Sambas. Dengan kerajaan Landak kala itu, dinikahkannya salah satu anak Raja Landak Ratu Bagus dengan anak perempuan Daeng Manambon Utin Kesumba, adik dari Utin Chandramidi, juga adik perempuan dari Gusti Jamiril. Kerajaan Lingga, Riau dan Johor, dari pernikahan Daeng Pirani dengan anak Raja Riau, dan Daeng Cilak menikah dengan anak Raja Johor, dan Pontianak yang tak lain adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang menikahi Utin Chandramidi, anak dari pernikahan Daeng Manambon Utin Kesumba. Peran pejabat besar kerajaan, Pangeran Mas Surya Negara Daeng Manambon, memperkuat sistem birokrasi di pemerintahan, yang terkenal dengan nama birokrasi perahu. Formasi yang dibentuk Daeng Manambon dengan mengangkat pejabat negara sebagai staf ahli tata negara, sesuai dengan intelektual dan kepribadian seseorang. Jabatan tersebut diantaranya, Datuk Laksamana, Datuk Kiai Dalam, Datuk Pembekal, Datuk Petinggi, dan Datuk Bendahara. Gusti Jamiril,
anak kedua dari pernikahan Daeng Manambon dengan Utin Kesumba. Gusti Jamiril adik-beradik dengan Utin Chandramidi, yang dipersunting Syarif Abdurrahman bin Husin Al-Qadri. Sebagai putra mahkota Sidiniang, Gusti Jamiril merajut kekerabatan dengan banyak negara melalui perniagaan. Tak hanya piawai dalam berniaga, ia juga belajar seni perang melalui Opu Daeng Biasa, adik Daeng Manambon yang tinggal di Batavia, sebagai Daeng berpangkat mayor di militer Belanda. Kala itu atas jasanya Daeng Biasa, oleh Imhoff, Gubernur Batavia, diberi pangkat mayor untuk orang Bugis dan dihadiahi sebuah perkampungan, Kampung Baru. Sidiniang, Bukit Rama, tahun 1761. Sidiniang berduka. Pejabat besar kerajaan, Pangeran Mas Surya Negara, Daeng Manambon, suami dari Sinuhun Ratu Agung Kesumba, Ratu Dayak Sidiniang, Daeng Manambon wafat, dan dimakamkan di puncak Bukit Rama. Pasca mangkatnya Daeng Manambon sebagai pengelola pemerintahan, berdampak pada sistem birokrasi negara. Sinuhun Ratu Agung Kesumba, bersama staf ahli birokrasi perahu, dengan bijak, menobatkan Gusti Jamiril sebagai pejabat tertinggi di kerajaan, menggantikan peran ayahnya, Opu Daeng Manambon. Jabatan ini juga sebagai dasar, mempersiapkan Gusti Jamiril kelak sebagai Raja Sidiniang yang menggantikan peran ibunya, Sinuhun Ratu Agung dan juga Ratu Dayak, Sidiniang. Hari ke-14, pasca mangkatnya Opu Daeng Manambon, Gusti Jamiril berencana memindahkan istana ke hilir sungai, dekat muara laut. Kawasan istana baru ini dipersiapkan nantinya sebagai ibu kota kerajaan yang baru, di bawah pimpinan Gusti Jamiril. Rencana pemindahan ibu kota, atas persetujuan Ratu Agung dan pejabat negara boleh dilakukan setelah hari ke-40, selepas masa berkabung wafatnya Opu Daeng Manambon. Pemindahan istana beserta semua material ke kawasan baru di hilir sungai, dilakukan selama 60 hari. Bukan membangun istana baru, melainkan membawa material bangunan, kayu dan perangkat istana, mencabut semua struktur bangunan dan ornamen, untuk dipindah dan disusun kembali di tempat yang baru. Hari ke-100, pasca mangkatnya Opu Daeng Manambon, tahun 1761. Ratu Agung Kesumba, dan putra mahkota Gusti Jamiril, beserta seluruh elemen pejabat kerajaan, dan siapa saja boleh mengikuti, berpindah dari Bukit Rama ke kawasan Terusan, hilir sungai, tak jauh dari kampung Brunei tempat tinggal Habib Husin, dan pemindahan ini juga sebagai langkah tepat Gusti Jamiril, dalam mempersiapkan tantangan sebagai negara maritim, bandar yang memiliki pelabuhan, dan terletak di pintu masuk negeri. Ibu kota kerajaan telah berpindah, dari Bukit Rama ke wilayah Brunei, terusan hilir sungai, mendekat muara sungai, mendekat ke laut. Istana telah tersusun kembali, menghadap ke selatan, dikelilingi anak sungai sebagai benteng istana, benteng ibu kota. Dari 12 kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, Mempawah merupakan salah satu kerajaan maritim yang memiliki peran besar perniagaan samudera, dan pasukan laut yang ditakuti Belanda. Fakta bahwa Mempawah memiliki pasukan laut yang kuat, adalah banyaknya bangkai kapal perang VOC yang tenggelam, di sekitar Kuala, dan meriam kapal yang berada di halaman Istana Amantubiloh, Istana Raja Mempawah. Gusti Jamiril dinobatkan oleh Ratu Agung Kesumba, diikuti para datuk pejabat negeri, para panglima Binua Dayak, kerabat kerajaan Sidiniang di Pekana,
Wangsa Bangkule Rajang. Bergelah, Panembahan Adijaya, Kesumajaya. Raja dari istana yang menghadap ke selatan. Raja yang dipersiapkan dalam menghadapi tantangan besar sebagai negara maritim. Nampawa, Istana Selatan. Mempawa, Mempang, tak dapat ditenggelamkan. Mempang, mampu bertahan dari serangan. Robo-robo Mempawa menjadi agenda budaya Nusantara. Sejarah adalah cikal bakal suatu bangsa. Menjaga sejarah, menegakkan falsafah bangsa. Raja Mempawa, Pangeran Ratu Mulawangsa. Dr. Insinyur Mardan Adijaya, Master of Science. Bentang alam, menelusuri hikayat negeri, meruat pusaka, penjaga tradisi. Binua, Kalimantan Barat.